Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Jupiter MX135 yang dimana motornya udah ganti block piston tapi masih lemot. Harusnya tenaganya 150 cc tapi masih lemot baik ya guys ya. Motor iklan Komeng nih guys. Uhuy. Jupiter MX yang lain makin jauh ketinggalan. Penasaran videonya seperti apa? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Kita lakukan pembongkaran pada bodi-bodinya secara keseluruhan dan masalah pertama kita temukan adalah terjadi kebocoran di area water pumpnya ini guys. Ini disebabkan karena o-ring water pumpnya itu udah aus ya guys ya. Mari kita lakukan pembuangan pada air radiatornya terlebih dahulu. Setelah itu langsung saja mari kita copot si radiatornya serta water pumpnya ya dade. Seperti yang kalian lihat di sini water pumpnya tuh luarnya itu udah burik banget ya guys ya. Bahkan di daerah sekitaran businya pun juga burik seada-adanya nih besti. Oke lanjut, kita lakukan pencopotan pada signal potnya ini. Setelah itu kita langsung lakukan pembongkaran pada bagian cop headnya terlebih dahulu ya dade. Setelah terbongkar, masalah pertama yang kita temukan adalah setelan klepnya ini terlalu rapat yang atasnya. Sedangkan yang bawah malah kekendoran ya besti, yang mengakibatkan si motor ini kagak bertenaga ya guys ya. Nah kalau kerapatan itu bisa menyebabkan nggak enak, nggak bertenaga gitu dah kurang lebih. Terus kalau kekendoran bisa bikin suara berisik di bagian headnya. Nah masalah selanjutnya kita temukan adalah si motornya ini tidak menggunakan dekompresi. Sedangkan dekompresi ini berfungsi untuk mempermudah starter ya guys. Karena dibuat untuk membocorkan kompresi. Bahkan kita copot mur bagian headnya ini bener-bener kencang banget di luar nalar ya guys. Sepertinya pengencangan sebelumnya itu tidak menggunakan kunci torsi guys. Langsung kita lakukan pencopotan pada headnya. Dan masalah selanjutnya kita temukan di bagian ruang bakarnya terdapat oli. Yang artinya oli ini tuh masuk ke ruang bakar ya guys ya. Yang bisa bikin ngebul tipis-tipis pada motor ini nih besti. Ini disebabkan karena si ring pistonnya ini tuh ya, ring olinya itu udah macet. Yang mengakibatkan sirkulasi olinya jadi nggak maksimal. Yang bikin mesin cepet panas dan ngebul ya dade. Tapi alhamdulillahnya bloknya ini aman ya besti, nggak ada yang baret maupun ngegentong. Jadi yang perlu kita lakukan pergantian hanyalah pistonnya saja ya besti. Masalah selanjutnya ditemukan adalah part di bagian headnya, yaitu noken asnya ini udah kemakan yang mengakibatkan suara berisik. Terus selanjutnya ditemukan juga kalau si motor ini tidak ada termostatnya guys. Harusnya di dalamnya tuh ada termostatnya. Nanti bakal kita kasih tahu bentuknya seperti apa. Termostat ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi pendinginan mesin dari radiator untuk mencegah terjadinya overheat pada mesin ya guys. Untuk kondisi headnya seperti yang kalian lihat di sini, burik seadanya ya guys, tapi ini wajar pemakaian saja ya besti. Untuk part bagian head lainnya seperti perklep, perpelatukan duniawinya, ini semuanya aman ya besti, tidak ada yang rungkat, hanya noken asnya aja. Jadi kita beralih ke bagian koplingnya nih besti. Kita lakukan pencopotan terlebih dahulu pada filter olinya ya guys ya. Untuk kondisi filter olinya ini udah burik seada-adanya yang mengakibatkan sirkulasi oli yang naik ke head jadi kurang maksimal ya. Kalau dibiarkan bisa bikin kerungkatan seada-adanya guys. Jadi langsung saja kita lakukan pencopotan bak koplingnya ini. Terus kita lakukan pencopotan pada per koplingan duniawinya ini secara menyeluruh guys. Untuk kita lakukan pengecekan serta penganalisaan lebih lanjut. Dan nanti ownernya tuh pengen sekalian ganti per kopling ya guys ya. Dia pengen koplingnya jelepat. Udah tenang baik kids sama kita mah kids. Dan setelah kita analisa secara menyeluruh, part kopling ini tuh aman semua ya besti. Jadi yang perlu kita ganti hanyalah per koplingnya aja. Kita berikan informasi serta mengedukasi kepada ownernya supaya mengerti tentang part-part apa aja yang rusak di motor ini. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan pada permesinannya nih besti. Kita bersihkan bagian headnya dan juga bagian bloknya. Semuanya kita semprotin ya guys ya. Pakai carbu cleaner dan bensin ya guys ya. Sampai kinclong. Kagak kinclong kagak boleh pulang ya dade. Dan ini secara keseluruhan part-partnya setelah dilakukan pembersihan ya guys ya, sudah glowing splendid spriwing
Tidak lupa untuk klep yang burik seadanya tadi kita bersihkan juga ya guys ya. Sudah kembali glowing guys, udah tenang baik, udah kayak klep baru ya guys ya. Oke, setelah itu pastinya setelah semua sudah dibersihkan, kita lakukan skill klep yang bertujuan untuk mendapatkan kembali celah antara klep dan seatingnya supaya tidak terjadi kebocoran kompresi. Untuk part bagian head yang kita ganti di sini ada seal klep, kita ganti baru pakai Chujuki ya guys ya. Dan Noken As yang sudah kemakan tadi di sini kita ganti baru original fiction ya guys ya. Dan ini dia perbedaannya guys. Ini yang masih bagus itu seperti ini, masih mulus seadanya nih besti. Langsung saja kita lakukan perakitan pada part-part bagian headnya secara menyeluruh. Kita pasangkan seal klep, Noken As dan juga pelatuknya sekalian ya guys ya. Terus tidak lupa pastinya setiap pemasangan part diberikan pelumas ya adik. Dan ini dia setelah head sudah terakit secara keseluruhan. Anjay, ora sepele bro. Jos geng jos par. Selanjutnya piston yang capek tadi di sini kita ganti baru original fiction lagi ya, karena bloknya kan udah pakai si fiction ya guys ya. Langsung saja kita susun-susun ring pistonnya ini secara keseluruhan ya guys ya. Dan langsung kita pasangkan si pistonnya ke stangnya ya besti. Terus untuk packing block ya di sini kita ganti baru original besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan packing block dan juga bloknya ya besti. Dan setelah terpasang, selanjutnya packing head di sini kita ganti baru juga original Yamaha ya besti. Langsung saja kita lakukan pengeleman dengan menggunakan pilok packing. Setelah itu kita pasangkan lagi ke headnya ya guys. Dan tentunya jangan lupa headnya kita rakit tadi secara keseluruhan kita pasang lagi nih besti. Seperti biasa tidak lupa kita kencangkan mur-mur bagian headnya dengan menggunakan kunci torsi biar tingkat kekencangannya itu tertata dan tidak kekencangan maupun kekendoran ya guys ya, gitu nggak kayak yang sebelumnya lah. Tidak lupa kita pasang juga tensioner alias tonjokan ketengnya ya besti. Top piston motor Yamaha Jupiter MX135 ini kalian bisa lihat dari magnetnya guys. Ini ada lubang nih. Ini kalian copot, ini buat muterin magnet. Ini posisi piston topnya di sini nih guys. Ada 2 garis dan pemasangan gear sentriknya luruskan sama. Kurang lebih seperti itu ya guys ya pengetopan pada motor ini guys. Dan langkah terakhir setelah itu kita lakukan penyetelan klep kembali. Dan ingat jangan sampai kekencangan maupun kekendoran guys. Harus pas supaya performa motor bisa lebih maksimal ya guys. Kita beralih ke bagian koplingnya guys. Secara keseluruhan per bagian kopling ini sudah terakit nih besti. Dan yang kita ganti hanyalah per koplingnya aja. Kita ganti baru pakai RMG supaya koplingnya bisa jelepat ya besti. Dan setelah semua sudah terpasang dengan rapi, tinggal kita tutup kembali aja si bak koplingnya ini nih besti. Dan kita kencangkan secara keseluruhan pada baut-baut bak koplingnya ini ya adik-adik. Nah, filter oli yang sudah burik seadanya tadi di sini kita ganti baru ya guys ya, supaya sirkulasi olinya naik ke atas bisa lancar kembali. Dan pastikan pemasangan pada filter olinya ini jangan sampai kembali guys. Yang ada lubangnya itu di bagian luar. Nah, kayak gini lah kurang lebih ya. Langsung aja kita pasangin si filter oli barunya ya guys. Dan kalau udah tinggal kita tutup aja guys. Nah, untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru pakai Federal Racing, cuma tidak ada video curnya ya besti ya. Udah tenang baik ya guys ya. Dan kalau udah selanjutnya kita lakukan pemasangan pada water pumpnya kembali dan kita tutup kembali pada si kopetnya ini ya guys ya. Guys, tadi sebelumnya tuh si motornya ini tuh termostatnya nggak ada, kosongan gini doang nih. Nah sekarang di sini kita pasangin. Ini kita ganti baru guys, original. Ntar dipasangnya di gini. Nah, baru masuk nanti ke sini nanti. Gitu guys, oke? Oke, untuk businya di sini kita ganti baru pakai ngek ya guys ya. Dan sudah kita lakukan pemasangan pada businya serta knalpotnya ini sudah kita lakukan pemasangan kembali. Nah, karena filter udaranya ini hanya burik wajar pemakaian aja, jadi tidak perlu dilakukan pergantian, hanya perlu kita semprotkan aja ya guys ya. Langsung kita lakukan pemasangan kembali filter udara, karburatornya, semuanya. Secara keseluruhan sudah kita lakukan pemasangan kembali ya guys ya. Tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada si radiatornya ini ya besti. Karena di sini si tali koplingnya udah kagak enak, udah keras banget, seret banget dah, kepengen putus. Jadi di sini kita ganti baru original Yamaha ya adik. Langsung saja kita lakukan pemasangan dan mari kita tes guys. Sekarang kopling ini ya udah jelepat-jelepat lah, udah beda dari yang sebelumnya yang lemes banget dah pokoknya. Setelah semua permasalahan perkoplingan
settingan duniawi serta permesinan duniawinya sudah terpasang semua. Jadi tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada bodi-bodinya secara keseluruhan ya dade. Tapi sebelum kita test drive di sini kita beralih ke bagian belakangnya dulu, karena si rantai bagian belakangnya itu sudah berumur dan setiap dibawa jalan itu selalu bunyi kretek-kretek. Wah, udah parah banget dah, udah capek pokoknya mah. Masalahnya ini hanya pada rantainya aja, gearnya semuanya aman. Jadi langsung saja kita ganti baru ya guys ya, pakai XTR yang Gold Series. Buset, dah langsung saja ya guys ya, kita lakukan pemasangan dan penyesuaian pada si panjang rantainya ini guys. Kita gerinda terlebih dahulu ya guys ya. ENP nih bos, senggol dong. Dan ini dia nih guys, setelah sudah dilakukan penyesuaian, tinggal kita pasang kembali si ceweknya ini. Setelah itu kita pasangkan kunciannya dan sekarang si rantainya ini sudah kembali rapat ya guys ya. Sudah dijamin tidak bakal ada suara kretek-kretek lagi. Jadi langsung saja kita test drive ya deh. Ini main tanjakannya gitu. Enak nih total. Kasih aja lah. Rame. Rame. Oke guys, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Josking Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Josking Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.